Halo teman-teman, di video kali ini aku bakalan ditemenin sama teman aku yang kemarin lolos SBMPTN 2021. Keren banget kan? Nah, di video kali ini juga aku bakal bahas apa aja sih persiapan yang udah dia lakuin sebelum SBMPTN. Karena aku dan teman aku ini belum bisa ketemu secara langsung, jadi aku bakalan ketemu di Zoom meeting untuk ngobrolin apa aja sih yang harus disiapin sebelum UTBK dan apa aja persiapan dia selama UTBK. Temen SMP aku guys, jadi dia tuh satu kelas dan dia tuh satu bangku. Oke Karin, jadi gimana SBMPTN kemarin Rin? Alhamdulillah sesuai harapan. Pilihan pertama lagi guys, oh my god. Iya, keren banget gak sih pilihan pertama. Emang keren banget gue, ampun Rai. Gimana? Itu gimana tuh Rin? Kamu nyiapin apa aja selama sebelum SBMPTN? Apa ya? Kan awalnya kan aku dapat kesempatan buat ikutan SNMPTN kan. Cuman gak lolos tuh, padahal udah pede banget bakal lolos SNMPTN. Jadi tuh ya selama sampai pengumuman SNMPTN tuh belajarnya tuh yang masih kayak yang ya udah belajarnya pasti tempat les. Udah aja ya sebatas itu. Terus ternyata pas pengumuman saya tidak diterima, saya tidak lolos kan. Di situ saya mikir, berarti ini saya harus belajar dong buat SBMPTN, buat UTBK. Jadi di situ saya rajin. Setiap bulan nih saya TO, mabok ke TO ya. Udah mas setiap bulan teh menargetkan diri untuk selalu naik skornya kan. Terus ya malesnya pasti ada ya, sumpah demi Allah ini mah malesnya tuh males banget. Gimana ya? Pasti sih. Lagi corona ya say, jadinya males banget. Cuman ya gimana lagi, paksain aja kan. Akhirnya belajar latihan aja sih. Kebetulan dari tempat les aku tuh ada kan pakai, kalau TO pun udah langsung di HP gitu kan, jadi udah online, udah bener-bener mempersiapkan untuk online gitu kan. Dan ada dapat kan, kebetulan ibu saya juga kan guru di tempat les itu ya. Jadi itu banyak soal-soal dulu gitu. Jadinya aku belajar dari situ sih. Belajar dari soal-soal yang dikasih sama mama. Iya. Jadi tuh emang ada satu file yang, jadi tuh ada materi dulu. Jadi tuh kayak ringkasannya aja sih, nggak full semua materinya gitu. Ringkasannya aja sama kayak rumus-rumusnya. Baru ntar ada latihan soal sama ada kunci jawabannya. Jadi bisa langsung ngecek salahnya di mana. Dan aku pun lebih kayak lebih memantapkan diri di TPS-nya. Karena aku paham kalau TPA tuh saya merasa tidak mampu gitu ya kalau harus ngandelin dua-duanya. Iya. Jadi aku benar-benar ngandelin di TPS-nya, lebih sering latihan TPS di kuantitatifnya, di bahasa Inggrisnya, pokoknya benar-benar ngandelin TPS-nya. Sama TPA-nya tuh aku pun gak ngandelin semuanya. Si 4 pelajaran itu. Aku cuma ngandelin kimia. Karena emang ya sukanya kimia gitu kan. Jadinya ya yang seru-seru aja lah kita belajarnya, emang disukai. Rin, apa sih? Waktu pas kamu UTBK gimana Rin? Stresnya tuh gimana Rin? Ya Allah, pasti stres banget sih Rin. Lebih ke deg-degannya sih, awal-awal tuh deg-degannya. Karena aku tuh sesi pertama ya, pagi-pagi banget. Pokoknya tuh kan lagi bulan puasa kan, aku tuh hari kedua. Hari kedua gelombang pertama, tanggal 14. Nah, aku tuh dapet yang jadwalnya jam 6.45. Nah, katanya tuh kalau bisa sejam sebelumnya tuh harus udah ada di... Kan aku tuh pusat UTBK itu di UPI, aku ujiannya di UPI. Nah, harus 1 jam sebelumnya tuh harus udah ada di UPI. Ya udah aku nurut aja kan. Aku tuh pergi dari rumah pokoknya kan itu lagi bulan puasa. Jadi habis sahur terus habis sholat subuh tuh langsung pergi ke sana, dianterin sama papa naik motor. Itu pagi-pagi dingin juga. Tahu nggak, pasnya aku nyampe ke UPI-nya, aku kira acara ramai kan, karena kan 1 jam sebelumnya tuh harus udah ada di UPI-nya kan. Kamu datang jam berapa? Banget. Nyampe itu jam 5-an, jam 5 lebih lah. Astagfirullah, itu semua pisan Rin. Jam 5:30, enggak jam 5:30.
jam setengah 6 kurangan lah. Terus kayak aku tuh bingung kan, dan aku tuh belum sempat apa sih itu nyari tahu ruangannya itu di sebelah mana kan. Jadinya aku nanya aja. Ya, itu poin penting, jangan malu buat nanya, karena kalau nggak nanya ya nggak akan tahu apa-apa. Jadi aku nanya ke satpam, terus aku juga nanya ke peserta lain yang lagi lewat gitu kan, siapa tahu ya ada yang seruangan gitu kan. Bener. Terus akhirnya pas aku udah nemu ruangannya, ada satu cewek nih lagi duduk, udah datang duluan, aku ajak aja kenalan, ternyata satu ruangan. Akhirnya aku ngobrol aja sama dia, lumayan tuh jadi punya teman baru juga ya. Jadi belajar buat lebih nggak malu lagi buat kenalan aja sih. Terus kayak ya udah tuh deg-degannya, ya udah aja sih berusaha buat kayak menguatkan diri aja gitu ya, sambil ngechat temen kayak aduh guys gitu, aku udah mau ujian gitu kan. Terus kayak akhirnya disuruh ke ruang transit, dikasih sarung tangan yang sangat-sangat bau. Itu tuh sarung tangan latex gitu loh, Rai, bau banget. Itu ngerjain pakai sarung tangan latex? Iya. Astagfirullahaladzim. Sarung tangannya tuh sampai kuning-kuning gitu. Nggak tahu deh, pokoknya bau banget. Terus akhirnya tuh udah aja kan aku tuh masuk, dicek. Tapi seru tuh TBK tuh, mesti kayak seru aja gitu deg-degannya. Iya sumpah. Deg-degannya. Kayak iya nunggu. Terus tuh akhirnya dicek satu-satu kan si berkas-berkasnya, kayak si kartu ujian UTBK-nya. Terus akhirnya disuruh masuk ke ruangan, dikasih tahu. Jadi ada kayak simulasi awalnya dulu gitu loh, latihan gimana sih cara ngisi UTBK-nya tuh. Terus dan alhamdulillahnya aku dapat pengawas yang baik. Dua-duanya cowok sih, cuman ramah gitu loh, kayak masih mau ngajak bercanda. Jadi kan akunya juga nggak tegangan, karena teman aku dapet yang lumayan agak jutek gitu kan ya, jadi kayak ya lumayan lah, jadi ngebantu banget ke psikisnya, jadi nggak stres banget gitu kan. Terus akhirnya ujian ya berusaha fokus aja sih, karena kan emang nggak boleh lihat kemana-mana juga. Jadi kayak pas kerjain sih santai aja sih, maksudnya kayak ngerjain TO aja. Mungkin karena udah terbiasa gitu ya setiap bulan ngerjain TO, jadinya udah kayak oh ya kayak gini aja sih. Cuman emang agak kaget di kuantitatifnya, karena sih kan aku tuh pede gitu ya, karena pas latihan tuh ya bisa-bisa aja, udah lancar pas latihan tuh. Pas taunya jauh materinya dari yang dikasih dari tempat les gitu. Jadi kayak materi baru lagi gitu, jadi kayak agak pesimis di situnya sih. Terus kayak akhirnya sampai, dan pelajaran terakhir yang aku kerjain itu kan ngacak itu kan, dan yang aku kerjain terakhir itu kimia. Terus pas kimia aku bisa jawab agak banyak tuh, rasanya kayak oke, alhamdulillah gitu. Jadinya ya udah gitu keluar, udah deh beres. Cuman emang pas ngerjain tuh ya bayangin tuh di situ berapa jam ya aku ya, 3 jam ada nggak sih ya, segituan lah ya. Ngeliatin layar komputer doang terus mikir ngotret, ya capek sih Angkel. Ya aku tuh sampai mau apa sih namanya itu, nahan kepala pakai tangan tuh gak bisa, Rai, karena tangan aku bau. Oh iya bener, bau banget sama sarung tangannya. Jadi kayak gak jadi deh, jadi ya udah aja. Coba pas ngerjain tuh kepalanya berat banget, mana aus sih puasakan itu teh ya. Itu Arin, kamu kan waktu pas itu tuh kesini gini ke rumah aku kan, kamu teh udah kayak mikirin gimana kalau misalnya gap year. Enggak sih, kalau aku tuh nggak yang kepikiran buat gap year kan. Aku tuh lebih kayak udah swasta aja gitu kan. Dan aku pun udah daftar, nggak sih, baru ikut seleksi yang ke Telkom, yang pakai layar rapot gitu. Belum ada pengumumannya, tapi keburu udah pengumuman SBMPTN dan aku masuk. Alhamdulillah. Dan aku pun gak jadi ikut SBMPTN, jadi aku nggak usah ujian lagi buat ke Polban. Kamu udah ikut kemana aja tuh, Rin? Oke, aku akan sebutin ya. Jadi tuh kan itu banyak banget guys, dia banyak banget daftar di seleksi karena buat jaga-jaga kalau misalnya nggak masuk di satu jalur, bener nggak tuh, Rin? Yap, lebih kayak memanfaatkan kesempatan aja sih, karena banyak banget kayak misalnya kayak SNMPTN. Awalnya tuh kan daftar pertama kali itu pas SNMPTN kan, dan awalnya aku tuh nggak berniat kayak
pas sebelum pengumuman SNMPTN tuh nggak yang nyari-nyari gitu kayak aduh ada beasiswa apa sih, ada tes apa lagi sih, enggak kayak seperti itu buat masuk SNMPTN. Pas ternyata enggak kayak oh my god gitu, kayaknya Berarti harus SBM. nyari nih. Iya, udah pasti SBMPTN kan. Dan sebelumnya pun aku pun ikutan SNMPN. Jadi yang buat ke Politeknik yang pakai nilai rapot gitu dan nggak lolos juga. Jadi jam mulai di situ aku bareng sama teman aku. Jadi ada teman aku namanya Salsa. Bisa dibilang aku sama salah satu daftarnya tuh ke banyak tempat dan sama gitu loh. Jadi kita berdua tuh sama-sama kayak daftar ke banyak tempat dan kebanyakan tuh sama. Dan benar-benar saling ngasih informasi aja gitu. Ini ada beasiswa ini. Kayak kita berdua pun sampai bahkan pernah ngajuin beasiswa buat ke Jepang. Sebenarnya iseng aja sih. Kayak maksudnya ya nyoba aja, mumpung gratis juga kan daftarnya, kayak nyoba aja. Dan pertama tuh seleksi berkas dulu, dan pengumumannya tuh kemarin pas tanggal 8, dan emang gak rezekinya di Jepang gitu kan ya, jadinya gak lolos gitu kan. Terus aku pun ikut beasiswa yang dari Telkomnya. Jadi waktu itu Telkom tuh ngadain beasiswa gitu, dan kamu harus tahu itu ya, soalnya tuh lebih susah dari UTBK. Oh iya? Bener-bener lebih susah dari UTBK, sumpah Rai. Astagfirullahaladzim. Gak tahu deh. Oke, gak susah banget itu malah, kayak ya namanya juga beasiswa ya. Iya Itu sih. kayak susah banget, kayak aduh udah deh, pokoknya susah banget. Enak. Dan di situ pas udah ngerjain pun udah nggak berharap banyak deh gini, karena aku pun tahu aku nggak bisa ngerjainnya. Terus aku pun daftar ada STTT, Politeknik Tekstil di Bandung tuh. Terus ada, dia tuh ngebuka jalur Jarvis. Jadi tuh pakai nilai rapot. Aku ikutan, lolos tes berkasnya, seleksi berkasnya lolos, terus pas tesnya aku nggak lolos. Terus kemarin aku ikutan lagi yang Jarvis bersamanya, jadi dibuka lagi gitu kan jalurnya. Tapi bukan pakai nilai rapot, jadi emang tes gitu kan. Nah, aku lolos tesnya, terus ke tahap wawancara, dan kemarin tuh baru wawancara aku tuh, itu pertama kalinya aku wawancara, dan ternyata seru banget. Coba seru banget, dan belum ada pengumuman juga sih. Tapi alhamdulillah udah keterima. Ya alhamdulillah gitu, kayak jadinya seru aja ternyata ya. Daftar ke sana sini tuh ya nambah pengalaman aja, kayak pas kemarin daftar yang ke Jepang juga ya, nyoba aja gitu. Oh ternyata kayak gini daftarnya. Oh entar tuh tesnya bakal ada apa sih. Jadi seru aja gitu ternyata ya. Karena takut kalau tiba-tiba gak keterima di mana-mana gitu. Itu iya, jujur itu aku takut banget, makanya kayak nyoba buat ya kalau ada kesempatan tuh cobain aja gitu, nyobain semua peluang aja. Walaupun harus lihat keseringan lihat kayak maaf Anda tidak lulus kan ya nggak apa-apa, walaupun akhirnya kemarin ya gitu di pilihan yang pertama. Senang banget, di pilihan yang paling diharapkan ya Rin, alhamdulillah. Dan kamu tuh harus tahu ya, pas pengumuman SNMPTN tuh ya, kan pengumuman itu sama-sama jam 3 kan. Iya. Pas SNMPTN tuh ya, aku tuh nangis kan, tapi nangisnya tuh sebelum pengumuman. Aku tuh deg-degan. Deg-degannya tuh ngeselinnya tuh gitu loh, sampai mules. Aku tuh malah tuh kayak gitu kan. Makanya aku tuh nangis weh. Aku tuh nangis sampai laporan sama teman aku. Aku tuh buka SNMPTN tuh bareng sama teman SMA. Dia buka bareng gitu kan. Dan ternyata kita sama-sama nggak lolos. Kita berempat sama-sama nggak lolos SNMPTN. Dan kemarin kita berempat sama-sama lolos SBMPTN. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu, kayak senangnya tuh nambah gitu kan. Terus akhirnya tuh kayak nangis itu yang bener-bener nangis cerai, kayak nangis banget. Gak tau, aku juga bingung kenapa selalu nangis itu, padahal tuh itu sebelum pengumuman nggak lolosnya loh. Di mau buka aja nangisnya. Terus pas udah, karena mungkin bukanya bareng temen kali ya, jadinya nggak terlalu sedih pisan. Ya ketawa dulu malah kita tuh kayak nggak apa-apa, kita saling nenangin diri aja gitu kan. Udah gitu baru nangis lagi. Ya pas zoomnya udah beres, tangis sih, cuman ya udah gitu kan. Akhirnya pas kemarin mau buka tuh, aku tuh kayak habis sholat subuh tuh tidur aja. Emang diniat itu
bangunnya ntar pas mau zuhur. Bener aja aku bangunnya pas mau zuhur. Biar deg-degannya nggak lama. Deg-degannya nggak ini. Ya kan. Akhirnya tuh pas udah habis sholat subuh. Habis sholat aku tuh mandi kan. Terus aku nonton YouTube. Makan terus nonton YouTube weh. Sampai biar tenang teh geuning. Terus tiba-tiba pas aku lihat jam 2.40 aku langsung kayak panik segini lagi gak tahu deh iya. Cuman pas udah agak panik deh, udah jam segini lagi, tapi akhirnya lanjut nonton. Terus kamu gimana nangis Garin? Nah, aku tuh kan buka tuh habis sholat asar ya. Iya. Ceritanya tuh aku tuh ingin cari berkah gitu ya, makanya sholat dulu gitu. Biar deg-degannya tenang teh geuning. Iya. BTW sebelumnya tuh aku tuh nggak tahu ya ini emang jalannya Allah atau gimana. Cuman tuh dari pas mau buka pengumuman SNMPTN sama SBMPTN tuh ya, pasti di jam 2-annya tuh hujan. Iya. Jadi itu, iya kan? Dan itu tuh bener-bener jadi kesempatan tuh buat doa. Karena kan pas hujan tuh salah satu waktu dijabahnya doa kan. Jadi situ bener-bener kayak doa gitu kan. Kayak, ya bismillah aja gitu kan ya. Terus, dan anehnya pun, maksudnya tuh nggak deg-degan ya. Bahkan deg-degannya tuh dari kemarinnya. Kayak mules aja gitu, kayak aduh besok pengumuman. Cuman nggak sepanik waktu SNM. Justru nangisnya tuh pas udah tahu lolos gitu. Lolos, alhamdulillah. Tahu nggak lawaknya tuh ya? Kan aku tuh kayaknya baru pas beres sholat asar. Terus mama aku tuh udah nanya-nanya kan, kalian udah buka belum? Maksudnya baru beres sholat. Kata aku kan pas aku lagi nyari si kertas surat bukan kartu peserta LTMPT yang UTBK kan buat ngeliat nomor pesertanya kan. Terus mama aku tiba-tiba ngechat, Karin kamu lolos, selamat ya. Tiba-tiba lolos kata aku. Ternyata mama aku udah buka duluan. Mama aku udah buka duluan. Terus aku cek akhirnya. Terus kan aku tuh panik ya pas mama aku kan itu di grup keluarga. Maksudnya aku sama mama, papa sama si Kanca kan. Iya. Terus kayak Karin selamat ya kamu lulus sayang kata teh kan. Terus apa terus si Kanca tuh nanya teteh lolos, dia tuh udah nanya gitu kan, nggak tahu, aku udah nangis duluan sebelum aku cek langsung tuh, pas aku cek langsung ternyata beneran gitu kayak makanya akhirnya aku diterima gitu kan, senang aja gitu kayak akhirnya lolos gitu, akhirnya yang merah-merah tiba-tiba kayak jauh, alhamdulillah. Yang kalau misalnya kalian belum keterima SBMPTN atau SNMPTN tahun ini, jangan pernah menyerah karena masih banyak banget jalur-jalur lain setelah SBMPTN. Masih ada jalur mandiri, jalur SBMPN, dan jalur-jalur lain, seksi lain. Jadi buat teman-teman juga jangan pernah menyerah sama kayak Karin ya. Ternyata Karin ini benar-benar berjuang banyak banget dan alhamdulillah ternyata perjuangannya ini gak sia-sia. Asik. Karin, terima kasih Karin udah temenin. Sama. Makasih juga loh bisa cerita. Terus masuk gitu Raisa. Oh my god. Dadah Karin. Oke, mungkin segitu dulu videonya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like, share, dan subscribe.